Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat senantiasa. Jumpa lagi dengan saya, Dian Mufarida. Kali ini kita akan membahas rangkaian seri dan paralel resistor. Sebelum kita membahas materi rangkaian seri dan paralel resistor, ada baiknya kalian menyaksikan video ini agar kalian tahu bagaimana pemanfaatan konsep rangkaian seri dan paralel resistor. Video ini saya ambil dari kuis Indosat Galileo yang pernah tayang di SCTV. Selamat menyaksikan video ini, kemudian silakan menjawab pertanyaan di akhir video tersebut. Ini kita akan bermain-main dengan lampu. Dengan lampu? Ada 4 buah lampu. Yang 2 buah lampu ini sudah kita rangkaikan secara paralel. Ya. Kemudian yang di atasnya lampunya kita rangkaikan secara seri. Seri, jadi paralel, seri. Paralel dan seri. Oke. Ini sudah saya beri arus listrik. Kita coba saklar yang A ini kita nyalain. Kira-kira yang mana lampunya yang nyala? Yang A? Yang ini? Ya. Bukan yang ini? Jauh. Ah, betul. Oke. Kalau saklar B kita nyalain? Nyala juga. Ada juga ya? Ya. Kalau sekarang saklar B nyala, A mati? A-nya mati. Kalau dua-duanya mati? Ya mati dua-duanya ya. Itu adalah rangkaian lampu yang dirangkaikan secara paralel ya. Paralel. Sekarang kita ganti rangkaiannya yang seri. Kita pindahin. Sekarang seri ya. Ini ada 2 saklar, A dan B. Kita coba nyalakan saklar yang A. Kira-kira nyala yang mana? A. Oh. Ya, Ternyata ketipu dua-duanya. Susan sekarang ya. Ini saklar A dalam keadaan on. Saklar B keadaan off. Kalau sekarang yang B kita nyalain? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Pertanyaan. Pertanyaan untuk peserta dan pemirsa di rumah. Oke, pertanyaannya untuk peserta dengan kondisi saklar A ini on. Oke, apakah yang akan terjadi pada kedua lampu ini apabila yang B juga dalam posisi on? Apakah A, lampu A akan padam, lampu B menyala? Apakah B, lampu A akan menyala, lampu B akan padam? Apakah C, kedua lampu akan menyala? Apakah D, kedua lampu akan padam? Sudah jelas? Silahkan jawab dengan alasannya. Tentu kalian sudah menentukan jawabannya ya. Penasaran kan? Nah, agar untuk memperkuat jawaban yang kalian berikan, argumentasinya bagaimana, kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri dan paralel dari resistor. Oke. Berikut ini adalah video yang akan saya tampilkan. Ini adalah konsep dari rangkaian seri dan paralel resistor. Simak baik-baik ya. Rangkaian seri, karakteristik yang pertama adalah kuat arus yang mengalir dalam tiap rangkaian adalah sama. Kalau paralel, kuat arus yang mengalir pada rangkaian tidak sama, tetapi yang sama adalah tegangan listriknya. Pada rangkaian seri, rangkaian resistor pengganti adalah penjumlahan dari masing-masing resistor, sedangkan pada rangkaian paralel, hambatan penggantinya adalah 1/R pengganti sama dengan 1/R1 plus 1/R2 dan seterusnya. Nah, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana konsep ini dihasilkan, maka kita akan mencoba menganalisis video selanjutnya. Di sini saya memiliki 3 buah lampu. Lampu pertama paling kiri dengan hambatan R1, lampu kedua di tengah dengan hambatan R2, lampu ketiga adalah paling kanan dengan hambatan R3. Ketiga lampu ini bisa kita rangkai secara bergandengan seperti ini, menghasilkan rangkaian seri, dan jika kita rangkai secara berjajar, maka kita akan menghasilkan rangkaian paralel. Baiklah, kita akan membedah dulu tentang karakteristik rangkaian seri. Perhatikan bersama simulasi berikut agar kalian dapat memahami karakteristik rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian yang ujung sebelah kanan hambatan pertama bergandengan dengan ujung sebelah kiri hambatan kedua. Begitu juga ujung sebelah kanan
hambatan kedua bergandengan dengan ujung sebelah kiri hambatan ketiga. Saat ini, pada kasus ini, saya menyediakan 3 buah hambatan yang dirangkai secara seri dengan sumber tegangan Vt. Nah, pada rangkaian seri, arus yang dihasilkan oleh sumber itu hanya memiliki satu arah. Coba kita amati bersama. Pada kasus ini, sumber tegangan Vt menghasilkan arus I sebesar 5 ampere. Arus 5 ampere ini masuk ke hambatan pertama, ke lampu pertama dengan hambatan R1 ini, keluar dari lampu pertama tetap sebesar 5 ampere, yang nanti kita sebut sebagai IR1, arus yang masuk ke resistor ke-1. Kemudian arus masuk ke resistor kedua dan keluar dari resistor kedua dengan nilai yang sama, yaitu 5 ampere. 5 ampere ini kita sebut sebagai IR2, arus yang melewati resistor kedua. Kemudian arus I2 ini masuk ke resistor ketiga dan keluar dari resistor ketiga dengan nilai yang sama, yaitu 5 ampere, yang kita sebut sebagai IR3, kuat arus listrik yang melewati hambatan ketiga. Nah, dapat kita saksikan bersama bahwa dalam rangkaian listrik seri, rangkaian resistor seri, maka arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan nilainya akan sama dengan arus yang masuk ke tiap hambatan atau ke tiap resistor. Jadi pada rangkaian seri arusnya adalah konstan tetapi tegangannya tidak konstan. Nah, sekarang mari kita coba mengukur tegangan listrik atau voltasenya pada masing-masing hambatan. Untuk mengukur tegangan, kita menggunakan alat yang namanya voltmeter, seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, voltmeter berguna untuk mengukur tegangan. Voltmeter dipasang secara paralel dengan komponen yang akan diukur tegangannya. Kita amati bersama, voltmeter pada posisi on, pada posisi 0,0 sebelum digunakan. Lihat berapa tegangan yang masuk ke R1. R1 memiliki tegangan 5 volt, R2 memiliki 4 volt, dan R3 memiliki tegangan sebanyak 3 volt. Jika ketiga tegangan itu dijumlahkan, 5 volt V1, 4 volt V2, 3 volt V3, ternyata setelah dijumlahkan adalah 12 volt. Dan 12 volt ini terbukti di video ini bahwa 12 volt ini tidak lain adalah tegangan sumber. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada rangkaian paralel, V total atau V sumber itu dibagi ke lampu pertama menjadi VR1, dibagi lagi ke lampu kedua menjadi VR2, dan dibagi lagi ke lampu ketiga menjadi VR3. Itulah kenapa rangkaian seri dikatakan sebagai rangkaian pembagi tegangan. Baik, kita lanjutkan dengan analisis karakteristik rangkaian seri yang berikut. Nah, dua gambar ini adalah saya ambil dari simulasi yang pada slide sebelumnya. Gambar pertama menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian seri adalah arus sumber atau I total, itu seluruhnya melewati lampu pertama menjadi IR1, seluruhnya masuk melewati lampu kedua menjadi IR2, dan seluruhnya masuk ke lampu ketiga menjadi IR3. Jadi pada rangkaian seri, seluruh arusnya nilainya sama. Kemudian pada gambar kedua ini tadi sudah kita amati videonya. Gambar kedua menunjukkan bahwa tegangan pada lampu R1, VR1 adalah 5 volt. Lampu kedua VR2 4 volt, lampu ketiga tegangannya adalah 3 volt. Jika mereka ini dijumlahkan menghasilkan 12 volt. Dan di simulasi tadi sudah kita lihat bersama bahwa ternyata 12 volt ini adalah nilai dari tegangan
total atau tegangan di baterai. Dengan demikian, persamaan matematisnya untuk tegangan pada rangkaian seri adalah V total. V total ini adalah V yang dihasilkan oleh sumber tegangan sama dengan VR1 ditambah VR2 ditambah VR3. Dengan demikian, rangkaian seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Berdasarkan hukum Ohm, kita ketahui bahwa V sama dengan I kali R. Bagi yang ketinggalan tentang pembahasan hukum Ohm, bisa ditelusuri pada presentasi saya sebelumnya. Kemudian pada hukum Ohm ini, dengan memakai persamaan pada hukum Ohm, maka persamaan kedua bisa kita urai sebagai berikut. V total kita ganti menjadi I total kali R total. I total adalah arus total pada rangkaian atau arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan dalam hal ini. R total adalah hambatan pengganti total dari rangkaian. Sama dengan VR1 kita ganti dengan I1 kali R1. I1 adalah arus yang melewati lampu pertama dengan hambatan R1. Kemudian ditambah dengan VR2, kita ganti dengan I2 kali R2. I2 adalah arus yang melewati lampu kedua yang berhambatan atau memiliki resistor R2. Plus VR3, kita ganti dengan I3 kali R3. I3 adalah arus yang melewati hambatan atau lampu ketiga. Kita kembali ke karakteristik yang pertama, bahwa arus yang mengalir pada rangkaian seri itu nilainya adalah sama. Karena I total sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3, maka mereka bisa kita hilangkan dari persamaan. Dengan demikian, maka hambatan pengganti rangkaian seri dapat kita rumuskan sebagai R total sama dengan R1 plus R2 plus R3. Dengan catatan R total ini adalah hambatan pengganti pada rangkaian seri. R1 adalah hambatan pada lampu pertama, R2 adalah hambatan pada lampu kedua, dan R3 adalah hambatan pada lampu ketiga. Jadi, pada rangkaian seri, hambatan penggantinya itu akan bernilai lebih besar dibandingkan masing-masing hambatannya. Nah, bagaimana menerapkannya dalam perhitungan soal untuk hambatan pengganti ini? Kita lanjutkan pembahasan kita ke slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menyediakan ada rangkaian seri dan paralel, tapi yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang rangkaian seri. Perhatikan video berikut ini. Di sini ada dua buah hambatan, yaitu R1 dan R2, yang dirangkai secara seri. Kemudian kita tambahkan hambatan baru, yaitu R3 yang juga dirangkai secara seri. Kemudian, mohon maaf ya, terklik tadi. Ini kita tambahkan R3 yang juga dirangkai secara seri, sehingga berdasarkan hasil analisis kita pada slide sebelumnya tadi, bahwa hambatan pengganti pada rangkaian seri ini atau R totalnya adalah R1 tambah R2 ditambah R3. Pada kasus ini diberikan bahwa R1 bernilai 20 ohm, R2 bernilai 30 ohm, dan R3 bernilai 10 ohm. Jika kita jumlahkan, maka R total atau R pengganti pada rangkaian seri ini bernilai 60 ohm. Apa maksud 60 ohm ini? Jadi begini, kali ini kita punya 3 buah resistor, yaitu 20, 30, dan 10. Ketiga resistor ini kita rangkai secara seri. Akan tetapi, jika kita tidak punya 3 resistor ini,
tetapi kita ingin menghasilkan arus listrik yang sama jika dipasang pada sumber tegangan yang sama, maka kita boleh memakai satu hambatan saja yang dirangkai dengan baterainya, tetapi hambatannya harus bernilai 60 ohm. Itulah makna hambatan pengganti. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik rangkaian paralel resistor. Terus masuk ke junction yang pertama. Sehingga pecah menjadi IR1, yaitu kuat arus yang melewati R1 besarnya 2 ampere, kemudian pecah dan 8 ampere. 8 ampere ini pecah lagi ke junction kedua, melewati R2 3 ampere menjadi IR2, melewati R3-nya 5 ampere. Kemudian mereka bergabung kembali di junction ketiga antara IR2 dengan IR3, gabung, kemudian gabung kembali di junction 4 dengan IR1. Jadi, dari apa yang sudah kita amati ini, dapat kita rumuskan persamaan matematisnya. Persamaan pertama, I sama dengan IR1 ditambah IR23. I adalah arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan. IR1 adalah arus yang masuk ke lampu pertama, yaitu 2 ampere. I23 adalah arus yang nantinya masuk ke lampu kedua dan lampu ketiga. Kalau kita amati bersama, I23 ini pecah menjadi IR2 dan IR3. Jadi I23 yang 8 ampere ini yang masuk ke hambatan kedua adalah 3 ampere, yang masuk ke hambatan ketiga adalah 5 ampere. Jika kita substitusikan persamaan kedua I23 ke dalam persamaan pertama, maka kita peroleh I akan sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pada rangkaian paralel itu disebut rangkaian pembagi arus. Kemudian pada video tadi kita amati bersama bahwa tegangan yang diukur pada hambatan pertama, pada lampu pertama, sama dengan nilainya dengan tegangan pada lampu kedua, sama nilainya dengan tegangan pada lampu ketiga, sama nilainya dengan tegangan sumber. Baiklah, sekarang kita analisis kembali kita analisis kembali karakteristik rangkaian paralel yang lebih mendalam. Lihat lagi, gambar ini menunjukkan bahwa arus yang masuk, arus yang dihasilkan oleh sumber itu pecah menjadi IR1 ditambah IR23. IR23 adalah IR2 ditambah IR3. Sehingga kalau persamaan kedua ini kita masukkan ke persamaan ke-1 yang sebelah kiri, akan kita peroleh I sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. Kesimpulannya adalah I sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 atau rangkaian paralel disebut sebagai rangkaian pembagi arus. Kemudian pada gambar kedua tampak bahwa tegangan yang dihasilkan oleh sumber itu sama besar dengan tegangan yang ditimbulkan pada R1, sama dengan tegangan yang terukur pada R2, sama dengan tegangan pada lampu ketiga. Jadi pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing komponen nilainya adalah sama. Kemudian dengan memasukkan hukum Ohm, kita tahu bahwa hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. Kita analisis dari persamaan 1 dan 2. V sama dengan I kali R, berarti I sama dengan V per R. Tadi sudah kita bahas bersama bahwa I itu sama dengan IR1 ditambah IR2 ditambah IR3. I1, I adalah arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan. Jadi I kita ganti dengan V total dibagi R total. V total adalah sumber tegangan baterai, R total adalah hambatan total pada rangkaian paralel.
sama dengan IR1-nya kita ganti dengan VR1 per R1. VR1 adalah hambatan pada lampu pertama dengan besar resistornya R1. Ditambah IR2. IR2 kita ganti dengan VR2 per R2. VR2 adalah tegangan yang terukur pada lampu kedua dengan hambatan R2. Ditambah IR3. IR3 kita ganti dengan VR3 per R3. VR3 adalah tegangan yang terukur pada lampu ketiga dengan hambatan R3. Kita kembali ke persamaan ketiga. Pada rangkaian paralel, V total nilainya sama dengan VR1, sama dengan VR2, sama dengan VR3. Sehingga dapat kita hilangkan dari persamaan ini, sehingga kita peroleh persamaan untuk hambatan pengganti rangkaian paralel adalah 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi kalau untuk rangkaian paralel maka hambatan totalnya atau hambatan pengganti rangkaiannya akan memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai masing-masing hambatan. Baiklah anak-anak, kita sekarang sampai pada penerapan konsep rangkaian paralel resistor untuk menyelesaikan masalah. Di sini kita memiliki dua resistor yaitu R1 dan R2 yang dirangkai secara paralel kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Telah kita ketahui bersama bahwa untuk menghitung resistor total atau resistor gabungan pada rangkaian paralel adalah 1/R total akan sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Kemudian kita sederhanakan operasi matematisnya, kita peroleh bahwa R total sama dengan R1 kali R2 per R1 plus R2. Pada kasus ini, kita diberikan bahwa R1 nilainya adalah 50 ohm, R2 nilainya 80 ohm, sehingga setelah dirangkai paralel diperoleh, kita masukkan dalam perhitungan, diperoleh bahwa R total penggantinya adalah bernilai 30,7 ohm. Apa artinya 30,7 ohm? Artinya begini. Jadi, apabila kita merangkaikan paralel antara R1 50 ohm dengan R2 80 ohm akan menghasilkan arus listrik tertentu yang mengalir dalam rangkaian. Akan tetapi, jika R1 dan R2 itu tidak ada dan kita ingin merangkai satu hambatan untuk menghasilkan arus listrik yang sama dengan sumber tegangan yang sama, maka kehadiran R1 dan R2 yang secara paralel ini dapat kita ganti dengan satu hambatan bernilai 30,7 ohm dan kita rangkai secara seri dengan sumber tegangan. Berikutnya, pada kasus ini kita memiliki 5 buah resistor. R1 bernilai 200 ohm, R2 bernilai 60 ohm, R3 bernilai 50 ohm, R4 bernilai 80 ohm, dan R5 bernilai 30 ohm. Kita lihat, kita mulai dari yang sebelah kanan. R3 dan R5 terangkai secara seri. Kemudian R35 dirangkai secara paralel dengan R4. R435 dirangkai secara seri dengan R2. Kemudian R2, 4, 3, dan 5 dirangkai secara paralel dengan R1. Kita mulai perhitungan dari yang sebelah kanan. R3 dan R5 dirangkai secara seri sehingga hambatan pengganti antara R3 dan R5 bisa kita tuliskan sebagai R35. Setelah kita ketahui bersama untuk rangkaian seri, maka hambatan penggantinya adalah tinggal kita jumlahkan. Sehingga hambatan pengganti R35 akan bernilai 80 ohm. Kemudian R35 ini kita paralel dengan R4 yang 80 ohm, sehingga kita peroleh hambatan pengganti untuk R4
dan R35 atau kita sebut dengan R435 dapat dirumuskan R345 sama dengan R4 kali R35 per R4 plus R35. Kemudian kita masukkan nilainya. R4 kita ganti dengan 80 ohm, R35 kita ganti dengan 80 ohm. Kita peroleh R35 bernilai 40 ohm. Nah, sekarang rangkaian kita lebih sederhana lagi. Kita lihat, R35 yang nilainya 40 ohm dirangkai secara seri dengan R2 yaitu 60 ohm. Sehingga R2345 itu bernilai 60 ohm ditambah dengan 40 ohm menghasilkan R235 yaitu nilainya sebesar 100 ohm. Nah, dengan demikian rangkaian kita semakin sederhana, yaitu tinggal R1 yang bernilai 200 ohm yang diparalel dengan R235 bernilai 100 ohm. Sehingga hambatan total pengganti untuk rangkaian ke-5 resistor tadi, kita peroleh hambatan penggantinya bernilai R12345 atau R total sama dengan R1 kali R235 per R1 plus R235. Kita masukkan angka, R1-nya adalah 200 ohm, R235-nya adalah 100 ohm. Sehingga hambatan total pengganti untuk R1, 2, 3, 4, dan 5 adalah sebesar 66,67 ohm. Bagaimana makna fisisnya? Anda dapat telusuri sebagaimana ketika kita membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Baiklah anak-anak, itu tadi materi tentang karakteristik rangkaian seri dan paralel dari resistor. Nah, sekarang akan saya sajikan kembali video Indosat Galileo yang saya berikan di awal presentasi saya. Amati kembali, kemudian yakinkan atau mantapkan pilihan jawaban yang Anda putuskan. Kita mulai ya. Basah, nyalain. 1, 2. Ya, ternyata jawabannya adalah B. Basah, nyalain. 1, 2, 2. Ya, coba. Ini kita akan bermain-main dengan lampu. Dengan lampu? Ada 4 buah lampu. Yang 2 buah lampu ini sudah kita rangkaikan secara paralel. Ya. Kemudian yang di atasnya lampunya kita rangkaikan secara seri. Seri, jadi paralel, seri. Paralel dan seri. Oke. Ini sudah saya beri arus listrik. Kita coba saklar yang A ini kita nyalain. Kira-kira yang mana lampunya yang nyala? Yang A. Yang ini? Ya. Bukan yang ini? Jauh. Ah, betul. Oke. Kalau saklar B kita nyalain? Nyala juga. Nyala juga ya? Ya. Kalau sekarang saklar B nyala, A mati? A-nya mati. Nah. Kalau dua-duanya mati? Ya mati dua-duanya ya. Itu adalah rangkaian lampu yang dirangkaikan secara paralel ya. Paralel. Sekarang kita ganti rangkaiannya yang seri. Oke. Kita pindahin. Sekarang seri ya. Ini ada 2 saklar, A dan B. Kita coba nyalakan saklar yang A. Kira-kira nyala yang mana? A. Oh, ya, ternyata ketipu dua-duanya. Susan sekarang ya. Ini saklar A dalam keadaan on. Saklar B keadaan off. Kalau sekarang yang B kita nyalain? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Pertanyaan untuk peserta dan pemirsa di rumah. Oke, pertanyaannya untuk peserta dengan kondisi saklar A ini on. Oke, apakah yang akan terjadi pada kedua lampu ini apabila yang B juga dalam posisi on? Apakah A, lampu A akan padam, lampu B menyala? Apakah B, lampu A akan menyala, lampu B akan padam? Apakah C, kedua lampu akan menyala? Apakah D, kedua lampu akan padam? Sudah jelas?
Silahkan jawab dengan alasannya. Peragaan apa nih, Ron? Ini kita akan bermain-main dengan lampu. Dengan lampu? Ada 4 buah lampu. Yang 2 buah lampu ini sudah kita rangkaikan secara paralel. Ya. Kemudian yang di atasnya, lampunya kita rangkaikan secara seri. Seri, jadi paralel, seri. Paralel dan seri. Oke. Ini sudah saya beri arus listrik. Kita coba saklar yang A ini kita nyalain. Kira-kira yang mana lampunya yang nyala? Yang A? Yang ini? Ya. Bukan yang ini? Jauh. Ah, betul. Oke. Kalau saklar B kita nyalain? Nyala juga. Ada juga ya. Ya. Kalau sekarang saklar B nyala, A mati? A-nya mati. Kalau dua-duanya mati? Ya mati dua-duanya ya. Itu adalah rangkaian lampu yang dirangkaikan secara paralel ya. Paralel. Sekarang kita ganti rangkaiannya yang seri. Oke. Kita pindahin. Sekarang seri ya. Ini ada 2 saklar, A dan B. Kita coba nyalakan saklar yang A. Kira-kira nyala yang mana? A. Oh, Ya, ternyata ketipu dua-duanya. Susan sekarang ya. Ini saklar A dalam Nyala. keadaan On. Saklar B keadaan Off. Kalau sekarang yang B kita nyalain? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Pertanyaan. Pertanyaan untuk peserta dan pemirsa di rumah. Oke, pertanyaannya untuk peserta dengan kondisi saklar A ini on. Oke, apakah yang akan terjadi pada kedua lampu ini apabila yang B juga dalam posisi on? Apakah A, lampu A akan padam, lampu B menyala? Apakah B, lampu A akan menyala, lampu B akan padam? Apakah C, kedua lampu akan menyala? Apakah D, kedua lampu akan padam? Sudah jelas? Mau tahu alasannya? Ketika tombol B ditempatkan pada posisi on, yang berarti kedua tombol dalam posisi on, terjadi hubungan arus secara langsung dari sumber listrik ke lampu A, tanpa melewati lampu B. Hal ini membuktikan bahwa arus listrik cenderung mengalir ke tempat penggunaan yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat senantiasa. Jumpa lagi dengan saya, Dian Mufarida. Kali ini kita akan membahas rangkaian seri dan paralel resistor. Sebelum kita seri dan paralel resistor, ada baiknya kalian menyaksikan video ini agar kalian tahu bagaimana pemanfaatan